Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahu azim. Jamaah salat tarawih, jamaah salat Isya yang dicintai Allah, alhamdulillah sampai hari kesekian masih penuh terlihat ya. Semoga bisa tetap penuh sampai akhir Ramadan, amin. Yang mengamini terima kasih ya. Yang tidak mengamini saya khawatir hilang di jalan nanti. Di tengah Ramadan ngilang ya. Punya ilmu menghilang ya. Jamaah sekalian, di kota Madinah itu ada seorang sahabat yang biasa-biasa aja, tetapi Nabi sangat cinta pada sahabat itu. Unik sahabat ini ya. Kenapa unik? Karena sahabat yang tidak banyak dikenal oleh sahabat yang lainnya, tapi Nabi bisa meneteskan air mata saat sahabat ini meninggal. Saat meninggal, Nabi menangis, bahkan sempat mencium keningnya. Jemaah sekalian, diletakkan di atas pangkuannya. Bayangkan, ini luar biasa nih. Ada sahabat yang sudah wafat, diletakkan di pangkuannya, Nabi menangis lalu mencium keningnya. Bahkan Nabi mengatakan, hadza minni wa ana minhu. Dia adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Ini keren betul ini, bahasa anak muda ya. Sahabat yang keren banget ya. Tidak banyak dikenal, namanya adalah Julaibib ya, Julaibib. Ini ada kita dapatkan dalam banyak tafsir surat Al-Ahzab ayat 36 yang tadi saya sebutkan. Seorang mukmin dan mukminah, kalau Allah sudah menetapkan, Rasulullah menetapkan suatu perkara, maka tidak ada pilihan lain kecuali untuk dilaksanakan. Nah, ini salah satu contohnya yang dibahas oleh tafsir-tafsir adalah beliau ini, namanya Julaibib. Tidak banyak dikenal. Pernah saat Nabi duduk dengan para sahabat yang lainnya, dia lagi lewat, dan Nabi tanya, wahai sahabat, tahukah kalian siapa yang barusan lewat? Sahabat mengatakan, ya Rasul, kami tidak tahu, tidak mengenal dia. Taunya sih dia jamaah kita, gitu ya. Rasulullah mengatakan, dia adalah Habibi Julaibib. Dia adalah orang yang aku cintai, namanya Julaibib. Julaibib ini nama panggilan. Sampai nama aslinya di sejarah nggak disebutkan, Pak. Kita cari-cari nggak ketemu itu. Siapa nama aslinya nggak ada. Tidak begitu dikenal. Ya. Jemaah sekalian, apa keistimewaan Julaibib sampai seperti itu, jemaah sekalian? Dia ini orangnya yang sangat sederhana, tubuhnya pendek, tampan juga nggak terlalu lah. Kita nggak bisa bilang jelek ya, tapi ya biasalah gitu ya. Sudah pendek, ketampanannya juga pas-pasan gitu ya. Lalu termasuk fakir ya, dan nggak punya posisi ya, kedudukan sosial di kota Madinah. Maka dia tidak menikah gitu. Suatu ketika dipanggil oleh Nabi, ya Julaibib, ala tatazawwaj. Julaibib, mengapa kamu tidak menikah? Dia menjawab, ya Rasulullah, man yuzawwiju Julaibib? Siapa yang mau dengan saya, Rasul? La mal wala jamal, ya, wala jah, gitu ya. Siapa yang mau menikah dengan aku ya Rasul? Mertua mana yang mau dengan saya? Kita kira-kira begitulah bahasa kita ya. Tidak punya harta,
tidak punya ya kegantengan juga pas-pasan gitu ya, dan tidak punya posisi sosial yang seperti yang lainnya, sangat biasa banget. Nah, suatu ketika dipanggil lagi oleh Rasulullah, ya Julaibib, ala tatazawwaj, mengapa kamu tidak menikah? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya jawabannya sama ternyata, belum ada perkembangan yang lain gitu ya, belum ada tambahan yang lain. Dia merasa ini pasti nggak ada yang mau deh, orang wanita-wanita ya kayaknya nggak mau sama dirinya begitu ya, mertua juga belum tentu mau sama dia. Itu yang dialami oleh Julaibib, karena orangnya ya begitulah ya, sudah pendek, nggak begitu tampan dan sebagainya. Idhab ila baiti fulan, kata Rasulullah, pergilah kamu ke rumah fulan, orang asli Madinah, tokoh masyarakat. Utlub atau mintalah, sampaikan padaku salam dan sampaikan bahwa aku ingin mengkhidbah putrinya untuk engkau. Gitu. Jemaah sekalian, Julaibib secara logika itu anaknya orang yang terpandang, ya kan ya? Mesti ya keturunannya bagus dan sebagainya, punya lah. Ini kita nggak punya apa-apa nih kan itu ya. Satu yang dimiliki apa? Rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini perintah jamaah sekalian, idhab ila baiti fulan. Idhab itu pergilah, artinya suruh berangkat. Maka mau nggak mau Julaibib tetap berangkat, gitu ya. Meskipun di jalan juga mikir terus itu apa nanti kira-kira yang akan disampaikan kepada pemilik rumah itu, ya. Tetap berangkat jemaah sekalian, karena Pak, ini perintah dari Rasulullah SAW. Akhirnya betul sampai di rumahnya, ketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa datang? Julaibib. Siapa itu? Nggak kenal orangnya rupanya ya, nggak begitu dikenal. Ya. Saya adalah ini dan sebagainya. Oh ya, silakan masuk. Kemudian setelah mengenalkan diri, ada yang bisa disampaikan, maka Julaibib mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan salam kepada Anda. Waalaikumsalam. Senangnya luar biasa ya, dapat salam dari Rasulullah nih. Ya, bahagia banget yang punya rumah itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rasulullah ingin mengkhidbah putri Anda untuk saya, gitu ya. Ada jedahnya dikit lah, gitu ya. Rasulullah ingin mengkhidbah putri Anda, itu sudah berbunga-bunga kan ya? Gitu ya. Begitu untuk saya baru mikir ya, la haula wala quwata illa billah. Itu responnya begitu ya. Itu respon yang datar gitu ya, biasa. La haula wala quwata illa billah. Ya. Enggak sampai innalillahi, enggak sampai ya. La haula wala quwata illa billah. Baik, saya ingin bicara dengan keluarga lebih dahulu untuk memutuskan khidbah ini. Masuk ke dalam, bicara sama istri, diskusinya panjang jemaah sekalian. Ini bagaimana antara iya dan tidak, iya tidak gitu ya. Orangnya seperti itu, dilihat, wah gitu ya. Kayaknya gimana ya, kira-kira putri kita mau nggak gitu ya, dan sebagainya. Sang putri ternyata dengar pembicaraan kedua orang tuanya. Begitu tahu persoalannya, dia keluar, ya abi, ya umi, atarudduna, dalam riwayat Imam Ahmad ini, atarudduna ala Rasulillahi amroh, apakah engkau akan menolak perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah saya siap menikah. Waduh, demi Allah saya siap menikah. Wih, gitu ya. Ini keren banget ini ya, putrinya ini ya. Ketika orang tuanya itu agak sedikit gimana gitu ya, ternyata justru dikuatkan oleh sang Ananda. Berapa banyak kita itu orang tua dikuatkan oleh anak-anaknya. Anaknya sudah hafal Quran, orang tuanya masih belum, ya kan ya? Juz 30 gak selesai-selesai gitu ya. Anaknya suaranya bagus banget, bapaknya agak rebek gitu ya suaranya. Itu sebenarnya teguran untuk kita jemaah sekalian, dari anak-anak kita untuk kita, ya. Ini betul anaknya, demi Allah saya siap menikah, begitu. Maka sang orang tuanya kemudian, baiklah kalau gitu kita atur waktunya. Diatur Pak, waktunya, tanggalnya dan sebagainya, sampai akhirnya ketika pas akad nikah dilangsungkan akad itu. Akad nikah terjadi.
Pas malam harinya habis Isya, ternyata Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berangkat ke Bukit Uhud. Kenapa? Karena orang Quraisy sudah berangkat dari kota Mekah untuk menyerang kota Madinah. Bela tanah air. Gitu Pak ya. Jadi berangkat ke Bukit Uhud bela tanah air gitu. Kita membela kota Madinah dari serangan orang-orang Quraisy Mekah gitu. Hayya 'alal jihad. Waktu itu nggak ada WA ya, nggak ada pengeras suara juga nggak ada. Teriak-teriak hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad gitu. Maka kaum muslimin pada semangat untuk berangkat ke Bukit Uhud. Julaibib bagaimana kira-kira? Ini malam pertama soalnya Pak. Kalau orang Jemur Sari mungkin cuti dulu barangkali. Cuti 5 hari gitu Pak ya. Namanya nikah pertama lagi ya. Kalau nikah kedua nggak ada cuti ya. Ini nikah pertama. Pas malam pertama ternyata diminta untuk berangkat. Dan Julaibib sudah bicara dengan istrinya dan mereka bulat sepakat berangkat gitu. Jadi Julaibib harus berangkat malam itu juga. Berangkat jemaah sekalian. Istrinya juga tahu, ngerti. Ya udah berangkat. Maka berangkatlah Julaibib ke Bukit Uhud. Singkat cerita adalah peristiwa selesai. Para syuhada dikumpulkan, ternyata Rasulullah tanya, "Wahai sahabat, sudah dikumpulkan semua para syuhada?" "Sudah ya Rasul." Kata Nabi, "Tapi aku tidak melihat Habibi Julaibib. Aku tidak melihat orang yang aku cintai namanya Julaibib di antara kalian yang hidup maupun yang syahid," gitu ya. Mohon dicari. Ya, cari lagi Pak, nggak ketemu. Ini orang memang tidak begitu dikenal ketika hidupnya, sampai ketika di Bukit Uhud dia wafat Pak, syahid. Itu juga tidak begitu dikenal oleh orang jamaah sekalian. Ya Allah. Dicari kedua kalinya baru ketahuan, oh ada di belakang bukit. Dia ada di sana, pas di kanan kirinya ada 7 orang Quraisy yang mati, ya. Artinya apa? Julaibib berhadapan dengan 7 orang Quraisy dan berhasil membunuh 7 orang musuh itu. Dan dia juga wafat, ya, syahid di situ. Ya Allah. Begitu tahu jemaah sekalian, Rasulullah menuju ke sana. Dan begitu tahu ternyata benar itu Julaibib, Rasulullah lalu meletakkan kakinya di atas tanah dan meletakkan kepala Julaibib di atas pangkuannya jemaah sekalian. Disitulah Rasulullah meneteskan air mata. Disitulah Rasulullah kemudian mengecup keningnya jemaah sekalian. Ya Julaibib, ya Julaibib, laqad qatalta sab'an minal kuffar. Julaibib, engkau adalah mujahid yang betul-betul ikhlas, luar biasa. Dan engkau telah membunuh 7 orang kafir Quraisy. Padahal orangnya kecil, ya kan ya? Rasulullah meneteskan air mata lalu mengatakan, hadza minni wa ana minhu. Julaibib ini adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Luar biasa kan ya? Lalu Rasulullah mengangkat jenazah itu jemaah sekalian menuju ke syuhada yang lainnya. Jenengan kalau pas lagi ke Bukit Uhud, Anda harus yakin ketika di sana itu di samping ada Hamzah dan sebagainya, juga ada sahabat yang unik tadi nih Pak ya, namanya Julaibib, ya. Apa kaitannya dengan ayat itu? Kaitannya adalah bahwa ketika Nabi menentukan sesuatu, maka tidak ada pilihan yang lain, laksanakan. Apapun sabda Rasulullah, maka itu lebih baik daripada pendapat pribadi. Ini orang tua putri tadi kan masih diskusi gitu ya, dikuatkan oleh putrinya dan tetap melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berangkat ke rumahnya itu, berangkat Julaibib. Ketika diminta berangkat ke Bukit Uhud, berangkat gitu. Dan kita malam ini jemaah sekalian, bulan Ramadan itu diperintahkan untuk menghidupkan hari-hari pada bulan Ramadan dengan puasa, dengan taraweh, dengan baca Quran. Ini perintah semua itu, perintah jemaah sekalian, ya. Sehingga ketika Allah mengatakan sesuatu, laksanakan sudah. Diskusinya bukan diskusi mencari alternatif, tetapi diskusinya adalah bagaimana implementasi daripada ayat itu.
bagaimana melaksanakan ayat, bagaimana melaksanakan hadis, gitu Pak ya. Bukan mencari-cari celah-celah untuk yang lain jamaah sekalian. Itu kan sunnah Ustadz. Kata-kata sunnah tidak untuk sebagai alibi atau alat untuk menghindar jamaah sekalian. Justru karena sunnah itu kita laksanakan. Kualitas puasa kita ini jamaah sekalian ditentukan oleh semakin banyaknya sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Semakin banyak sunnah kita hidupkan, maka kualitas puasa kita semakin baik. Cukup. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.